Salam Bapak dan Ibu sekalian. Puji syukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan kita untuk mengikuti ibadah minggu ini di tengah segala keterbatasan yang ada karena pandemi COVID-19. Mari mengikuti ibadah dengan hati yang teduh dan tertuju kepada Tuhan. Kami undang semua jemaat bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, pertolongan kita dalam ibadah syukur HUT ke-82 Sinode Gereja Kristus ini ialah dari pertolongan dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang Maha Kasih, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Mulia bagi Bapa. Jemaat dipersilakan duduk. Nats pembimbing yang mengantarkan kita di dalam ibadah ini terambil dari Mazmur pasal 28 ayat 7. Demikian firman Tuhan tertulis. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Kita sambut dengan nafiri rohani 306 ayatnya yang pertama sampai kedua. Yang menanggung dosamu.
Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita yang terambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 12 berkata, "Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat." Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita itu. Saatnya bagi kita secara pribadi. Maha suci Engkau ya Allah, dan kami merasa malu ketika kami berhadapan Engkau yang begitu kudus. Kami yang berlumuran dengan dosa, dalam setiap gerak kehidupan kami melahirkan kesalahan berulang-ulang. Bahkan kami sering mengecewakan Tuhan dan menantang Tuhan dalam setiap apa yang kami lakukan. Kami seolah-olah mampu untuk mengendalikan diri sendiri. Kami merasa mampu untuk mengarahkan kehidupan kami tanpa Tuhan. Ya Bapa, ampuni kami. Ampuni juga kami jika dalam relasi kami dengan sesama, kami sering melahirkan luka. Bapa, biarlah kasih itu mewarnai dan mengisi relung hati kami, sehingga dalam setiap tindakan yang kami lakukan selalu diwarnai oleh kasih Allah. Dan jika saat ini kami berhadapan dengan kekecewaan dan luka yang ditinggalkan oleh sesama kami dalam relasi-relasi yang buruk yang kami bangun, Bapa, mampukan kami untuk membebaskan diri kami melalui pengampunan. Izinkanlah kami semua merayakan cinta kasih Allah melalui kehidupan yang lebih baik dan baru, dan kehidupan yang saling mengampuni satu dengan yang lain. Dan lebih daripada itu, kami mohonkan pengampunan Allah jika dalam segala perilaku kami banyak yang mengecewakan Engkau. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami telah mengaku jujur di hadapan-Mu. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bagi saudara yang telah mengaku segala dosa dan kejahatan di hadapan Allah dan sungguh-sungguh bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam Kolose pasal 2 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Dan marilah kita saling memberikan salam damai dengan mengatukkan tangan di dada. Salam damai. Saudara, mari kita merayakan perdamaian yang terjadi dalam relasi kita dengan Allah dan sesama dengan bernyanyi nafiri rohani nomor 176, Biar Yesus Masuk Hatimu. Jikalau dosa berat menekanmu, biar Yesus masuk hatimu. Jikalau rindu kebahagiaan, biar Yesus masuk hatimu. Sekarang janganlah bimbang, jangan lagi tolak dia. Buka pintu hatimu, biar Yesus masuk hatimu. Jika engkau ingin disucikan, biar Yesus masuk hatimu. Darahnya menghapuskan dosamu, biar Yesus masuk hatimu. Sekarang janganlah bimbang, jangan lagi tolak dia. Buka pintu hatimu, biar Yesus masuk hatimu. Jemaat dipersilakan duduk. Dalam rangka merayakan HUT Sinode, kita akan mendengarkan persembahan pujian seputaran paduan suara yang datang dari gereja-gereja Kristus yang lain, dan kali ini kita mendengarkan persembahan pujian dari Gereja Kristus Ketapang, yaitu paduan suara Maranatha. Space for shadow on you, for shadow.
Mari Bapak Ibu kita mendengarkan firman Tuhan yang hari ini dilayani oleh Bapak Yakub Trihandoko dari Surabaya dan tidak bisa hadir di sini hanya melalui media virtual. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari jemaat sekalian, kita menyiapkan hati dan pikiran kita sebelum mendengarkan firman Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu sekali lagi. Kami tahu firman-Mu adalah sarana anugerah bagi kami. Bagi kami orang yang lemah, terbatas, dan berdosa ini ya Tuhan. Tanpa firman-Mu, kami akan sesat, kami akan melenceng. Tapi kami bersyukur melalui firman-Mu dan oleh dorongan Roh-Mu yang kudus, Engkau terus-menerus menarik kami kembali kepadamu, mengarahkan hati kami kepada kesenangan-Mu. Dan untuk itu kami sungguh mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kami menyiapkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Kiranya nama-Mu dimuliakan dan hati-Mu disenangkan. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan kematian dan kebangkitannya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Terima kasih Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu, kami sungguh ingin mendengarnya. Terima kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, pembacaan teksnya terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang tengah perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dalam dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan juga melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu untuk semua jemaat Gereja Kristus Kartini Bogor. Saya bersyukur bisa ada di tempat ini
menyampaikan firman Tuhan. Dan sekaligus saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Gereja Kristus yang sudah berusia 82 tahun. Perjalanan yang panjang, perjalanan yang penuh dengan pengalaman, penuh dengan segala macam dinamika di dalamnya, ups. Tadi, bahkan memiliki yang bertabrakan dengan ciri khas tadi. Saya yakin kita tidak akan tertarik untuk membeli. Belum tentu produknya buruk, tetapi kita mungkin tidak tertarik untuk membeli produk itu. Nah, sama seperti itulah kalau kita berbicara tentang pelayanan. Saya tidak mengatakan bahwa di dalam pelayanan kita sedang berjualan. Saya tidak mengatakan bahwa pelayanan adalah transaksi, bukan. Tetapi prinsipnya tetap berlaku sama. Ketika kita melayani, maka sikap hidup kita harus sejajar, harus sesuai dengan pelayanan kita. Kalau kita misalnya melakukan pelayanan kasih, tapi kita sendiri kurang mengasihi, kita menamakan pelayanan kita adalah pelayanan lemah lembut, belas kasihan, tapi kita menjadi orang yang arogan, yang suka marah, yang suka menghakimi orang lain. Tentu saja pelayanan semacam itu tidak akan dilirik oleh banyak orang. Nah, hari ini kita belajar tentang pelayanan pendamaian. Gereja Tuhan dipercayakan berita pendamaian oleh Allah, dan gereja Tuhan diperintahkan untuk memberitakan itu kepada dunia. Karena rencana Allah adalah Dia diperdamaikan dengan dunia, atau lebih tepatnya Allah mendamaikan dirinya sendiri dengan dunia melalui karya Kristus Yesus. Bagaimana itu bisa terjadi? Dunia bisa diperdamaikan dengan Allah, yaitu kalau Allah memakai gerejanya, saya dan saudara semua. Karena itu penting bagi kita sebagai para pelayan perdamaian, kita mengetahui bahwa di dalam proses kita melaksanakan pelayanan ini, siapapun di antara kita, tanpa terkecuali, kita ketika melayani harus selalu mengingat ada kekuatan Tuhan, ada penyertaan Tuhan di dalam pelayanan ini. Tuhan memberikan kekuatannya, Tuhan memberikan penyertaannya, sehingga kita bisa menuntaskan pelayanan ini. Dan itulah yang terjadi pada diri Rasul Paulus. Dan kita akan lihat bersama-sama di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5. Teks kita cukup panjang, dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-21. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara membaca beberapa ayat lebih dahulu. Di ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Ayat 12. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sendiri lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Ayat 13. Sebab jika kamu tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebelum kita membahas apa sih yang dimaksud dengan pelayanan pendamaian secara lebih detail, maka kita perlu tahu latar belakang mengapa Paulus perlu mengucapkan ayat 11 sampai 13 tadi. Nah, kalau kita membaca dengan teliti surat 2 Korintus, terutama bagian tadi, bahwa Paulus sedang menghadapi persoalan, lebih tepatnya jemaat Korintus sedang menghadapi sebuah situasi, sebuah persoalan, yaitu munculnya rasul-rasul palsu yang menyamar sebagai rasul. Hal-hal yang lahiriah yang mereka miliki, sekaligus mereka menghina Paulus, sekaligus mereka meremehkan pelayanan Paulus.
Nah, di tengah situasi semacam ini, sebagian jemaat Korintus yang memang sudah cukup lama tidak terlalu bersimpati kepada Paulus, ternyata termakan oleh omongan rasul-rasul palsu itu. Dan mereka mulai bukan cuma memikirkan hal-hal yang rendah tentang Paulus, menganggap Paulus kurang dibandingkan dengan rasul-rasul tadi, tetapi mereka juga berpikiran negatif terhadap Paulus. Mereka berpikir bahwa Paulus mungkin mengajarkan anugerah, keselamatan melalui iman, hanya untuk menyenangkan orang. Paulus dianggap punya maksud-maksud tertentu yang tidak baik. Paulus di dalam khotbah-khotbahnya berusaha untuk menyenangkan orang, tidak perlu memelihara hukum Taurat, tidak perlu melaksanakan tata aturan Yahudi yang begitu detail, yang penting kamu beriman. Paulus sering difitnah semacam itu, dan itulah yang terjadi pada jemaat di Korintus. Ada rasul-rasul palsu yang meremehkan, menghina Paulus, yang menyombongkan diri mereka begitu rupa, sehingga akhirnya sebagian jemaat di Korintus juga termakan oleh omongan para rasul palsu itu, dan mereka memandang rendah Paulus, memiliki pikiran-pikiran yang negatif terhadap Paulus. Di tengah situasi seperti itu, apa yang dilakukan oleh Paulus? Kalau Bapak Ibu Saudara berada dalam situasi seperti itu, kira-kira apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Bayangkan saja, Bapak Ibu Saudara berada dalam sebuah situasi ketika saingan Bapak Ibu menceritakan hal-hal yang buruk tentang Bapak Ibu. Kemudian mereka juga menyombongkan diri padahal semuanya tidak sesuai dengan kenyataan. Mereka berkomplot, mengadakan konspirasi, menarik orang sebanyak-banyaknya untuk memihak mereka dan mengatakan hal-hal yang buruk tentang Bapak Ibu Saudara. Apa yang Anda akan lakukan? Saya yakin kita mungkin akan tergoda membalas semuanya itu. Menunjukkan bahwa kita tuh hebat luar biasa. Menunjukkan bahwa kita tidak kalah dengan orang-orang semacam itu. Tetapi bukan itu yang dilakukan oleh Paulus di sini. Bahkan kalau kita membaca pasal 4 dari 2 Korintus, Paulus menceritakan semua persoalan di dalam pelayanannya. Dia tidak malu untuk mengakui bahwa dirinya itu seperti bejana tanah liat yang rapuh. Dia mengatakan bahwa beberapa kali dia ditimpaskan, ditindas, kehabisan akal dan sebagainya. Berapa kali dia menghadapi persoalan-persoalan yang rumit di dalam pelayanannya. Bahkan dia mengakui bahwa secara batiniah, manusia batiniahnya dia walaupun semakin kuat, tetapi manusia lahiriahnya semakin merosot hari demi hari. Paulus tidak malu untuk mengungkapkan kelemahan-kelemahannya. Justru itulah yang akan ditegaskan oleh Paulus. Paulus tidak malu untuk berkata, aku memang lemah, supaya Kristus terlihat lebih kuat, kuasa Kristus dinyatakan lebih sempurna. Itu nanti akan dibahas Paulus di 2 Korintus pasal yang ke-12. Tapi bukan cuma di pasal 12, di sepanjang surat 2 Korintus kita akan menemukan pergumulan-pergumulan real Paulus. Paulus adalah orang yang otentik. Orang yang otentik, dia tidak menutup-nutupi kelemahannya dia, kekurangannya dia, persoalannya di dalam pelayanan, kebingungannya dia, keputusasaannya dia tidak mau menutupinya. Karena dia ingin orang lain melihat bukan dia, tetapi melihat Kristus yang bekerja di dalam diri dia. Dan itulah yang Allah kerjakan di dalam diri setiap pelayan pendamaian. Allah memberikan kekuatan dan penyertaan. Tapi apa wujud kekuatan penyertaan yang Allah berikan kepada para pelayan pendamaian? Ada dua yang kita akan lihat melalui teks kita. Yang pertama adalah Allah membawa perubahan. Allah membawa perubahan dalam diri para pelayan. Saya membacakan untuk saudara ayat yang ke-14 dan 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Allah membawa perubahan dalam diri para pelayan, yaitu perubahan tujuan hidup. Paulus menyadari bahwa Kristus telah hidup di dunia ini sebagai manusia, mati untuk Paulus, untuk saya, untuk saudara. Karena Kristus mati untuk kita, maka sudah sewajarnya kalau hidup kita itu untuk Kristus. Tapi apa yang terjadi dengan banyak orang Kristen yang tidak memahami berita pendamaian ini? Mereka cuma menggunakan Kristus,
untuk menggenapi tujuan hidup mereka. Dan itu sangat ironis sekali. Seharusnya kita menggunakan hidup kita untuk menggenapi tujuan Kristus. Tetapi yang terjadi justru kita menggunakan Kristus untuk menggenapi tujuan kita. Bahkan beberapa orang ketika melakukan pelayanan, pelayanannya hanya untuk dirinya sendiri, mengejar popularitas, mengejar keuntungan, kenyamanan, penerimaan, pengakuan dari orang lain. Kelihatannya aktif di dalam pelayanan, tetapi tidak melayani. Kelihatannya aktif melayani Tuhan, tapi sebetulnya menggunakan Tuhan untuk melayani keperluannya sendiri. Tapi tidak demikian dengan orang yang sungguh-sungguh menjadi pelayan pendamaian. Ketika seseorang menjadi seorang pelayan, dipakai oleh Tuhan, maka seharusnya dia berdoa supaya Tuhan bekerja di dalam dia, sehingga pada akhirnya Tuhan bisa bekerja melalui dia. Berapa banyak orang yang maunya langsung bypass, maunya shortcut, jalan pintas. Tuhan pakai aku, bekerjalah melalui aku. Padahal doa yang lebih penting dari itu adalah bekerjalah di dalam aku. Karena kalau Kristus sungguh-sungguh sudah mengerjakan hati kita, maka pada akhirnya kita akan melayani orang lain. Kita pasti akan peduli dengan kepentingan Kristus. Jadi ketika Allah bekerja di dalam kita, maka Allah pasti akan bekerja melalui kita. Apa yang kita sampaikan harus lebih dulu berbicara kepada kita. Itu maksudnya Paulus. Paulus memberikan berita pendamaian. Kristus mati untuk orang yang berdosa. Kristus dengan kematiannya mendamaikan manusia dengan Allah. Tapi apa jadinya kalau para pelayannya sendiri hidup bukan untuk Allah, hidup bukan untuk Kristus? Tidak sesuai, tidak cocok dengan apa yang diberitakan. Makanya Allah memberikan bukti kekuatan dan penyertaannya adalah Allah membawa perubahan. Perubahan dari sisi tujuan hidup. Tapi Allah tidak berhenti sampai di situ. Perubahan yang Allah berikan bukan cuma perubahan di dalam tujuan hidup, tetapi juga di dalam nilai hidup. Cara kita menilai segala sesuatu, menilai orang lain, menilai diri sendiri, atau menilai hal-hal yang lain, keberhasilan, kegagalan, pelayanan, dan seterusnya. Mari kita membaca 2 Korintus pasal 5 tadi, saudara. Saya akan bacakan ayat yang ke-16. Dikatakan demikian, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, Allah mendatangkan kebaruan, bukan cuma tujuan hidupnya yang baru, tetapi cara menilai orang lain juga baru. Paulus mengakui bahwa dulu dia cenderung menilai orang lain secara lahiriah. Dan itulah kita dulu. Ketika kita belum di dalam Kristus. Atau mungkin ketika kita belum dewasa di dalam Kristus. Kita condong untuk melihat semuanya secara lahiriah. Bayangkan seandainya saya memberikan pertanyaan. Sebutkan 5 ciri-ciri hamba Tuhan yang sukses, yang berhasil. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu Saudara jawab? Saya kalau boleh menebak, mungkin akan berkata begini. 1, kaya mungkin, tanda diberkati Tuhan mungkin. Yang kedua mungkin, wah gelar akademisnya tinggi, sekolahnya di luar negeri, terkenal, jadwalnya ada di mana-mana, videonya merajai YouTube dan internet. Atau mungkin orangnya penampilannya menarik dan segudang prestasi yang lain. Dan itulah cara kita untuk memahami seseorang yang berhasil. Dan penilaian ini secara apa? Secara lahiriah. Tapi benarkah Tuhan menilai seseorang dengan cara seperti itu? Dan ini semua ditentukan oleh tujuan hidup kita. Kalau tujuan hidup kita salah, maka nilai hidup kita juga salah. Kalau saudara menyadari bahwa hidup saudara adalah untuk Kristus, maka saudara akan dimampukan untuk menilai apa yang penting, apa yang tidak penting. Bagi saya akan selalu berkata begini, apa saja yang menghalangi saya untuk semakin mengenal Kristus dan menjadi sama seperti Dia, itu adalah kerugian. Dan saya harus menyampahkannya. Walaupun menurut dunia itu adalah sebuah kebanggaan. Mungkin itu gelar akademis,
mungkin itu kepandaian akademis, prestasi di sana-sini, mungkin itu jabatan yang tinggi. Tapi kalau semuanya itu justru menghalangi saya untuk menjadi seperti Kristus, maka saya tahu itu semua adalah sampah, itu semua adalah kerugian. Cara pandangnya berbeda luar biasa. Dan itulah yang Allah kerjakan di dalam diri para pelayan pendamaian. Allah memberikan kekuatan dan penyertaan dalam wujud Allah membawa perubahan dalam diri pelayan. Tapi apakah Allah hanya di situ saja? Ternyata tidak. Allah masih bekerja. Yang kedua, yang terakhir adalah Allah memampukan pelayan untuk setia. Allah menolong para pelayan pendamaian untuk setia. Saya membacakan ayat berikutnya. Ayat yang ke-18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia, yaitu Kristus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dalam ayat-ayat tadi Paulus mengulang-ulang bahwa Allah telah mempercayakan berita itu kepada dia. Yang perlu mengulang-ulang karena itu adalah konsep yang penting. Paulus melayani bukan karena usahanya dia sendiri. Dia melayani bukan karena inisiatifnya dia sendiri, tetapi Allah yang mempercayakan kepada dia. Dia ulang 2 kali, dan kata Yunani mempercayakan di sana artinya adalah menaruh deposit di situ. Mempercayakan sesuatu yang berharga, dan Paulus sadar benar yang dipercayakan adalah sesuatu yang sangat berharga sekali, sehingga dia harus menjaga itu begitu rupa, sehingga dia harus setia untuk melaksanakan apa yang sudah dipercayakan kepada dia. Sehingga di ayat tadi Paulus juga mengatakan kami ini utusan-utusan Allah, seakan-akan Allah berbicara melalui kami. Dan itu adalah hal yang benar. Kalau kita memahami konsep utusan pada zaman kuno dulu, maka antara utusan dengan yang mengutus sebetulnya ada sebuah proses yang dinamakan identifikasi. Apa yang dilakukan orang lain terhadap utusan, berarti orang itu melakukannya kepada yang mengutusnya. Kalau ada orang yang menghina utusan ini, maka orang itu menghina yang mengutus. Begitu pula sebaliknya, kalau ada orang yang menyambut seorang utusan, maka orang itu menyambut dia yang mengutus utusan tadi. Ada identifikasi di sana, dan itulah tandanya bahwa seorang utusan benar-benar dipercaya dan dia setia kepada apa yang dipercayakan kepada dia. Padahal percaya itu tidak gampang, saudara. Percaya itu sama sekali tidak gampang. Karena kadangkala ketika orang memberitakan sesuatu, ada banyak alasan, ada banyak halangan. Orang tidak setia pada berita yang harus disampaikan. Kadangkala dia harus berbicara tentang berita yang tidak enak, menegur, menasehati orang lain. Maka mungkin dia enggan melakukannya. Mungkin dia merasa aku tidak lebih baik dari orang lain. Atau mungkin dia khawatir melukai perasaan orang lain. Atau mungkin dia khawatir kehilangan pertemanan dengan orang yang harus dia tegur. Tidak mudah. Berita pendamaian yang disampaikan itu berarti memberitakan bahwa orang lain dan kita yang membawa berita itu adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tanpa harapan, orang-orang yang hina, orang-orang yang memusuhi Allah. Dan ini adalah berita yang tidak menyenangkan di telinga banyak orang. Kita lebih memilih untuk menyampaikan berita-berita yang baik dalam tanda kutip, yang menyenangkan, bukan berita-berita yang sedih, apalagi yang membuat orang lain mungkin bisa tersinggung dan menjauhi kita. Tapi Paulus mengatakan, kami sebagai utusan-utusan yang telah dipercaya berita yang berharga ini, kami berbicara seolah-olah Allah sendiri yang berbicara. Dan Paulus mengulangi lagi, berilah dirimu didamaikan dengan Allah melalui Kristus. Dia ulang-ulang, saudara.
Seolah-olah ketika dia menulis bagian ini, Paulus sangat emosional sekali. Dia dikuasai oleh perasaannya yang kuat bahwa dia bersyukur Allah mempercayakan pelayanan yang luar biasa mulia ini kepada dia, dan dia ditolong oleh Allah menjadi utusan-utusan yang setia. Apa yang disampaikan oleh Allah, itu yang dia sampaikan. Dia tidak tambah, dia tidak kurangi, dia tidak mencoba memodifikasi supaya dia mendapatkan penerimaan dari orang lain, supaya dia mendapatkan sambutan yang baik dari orang lain. Bukan itu yang dilakukan oleh Paulus. Dan ini adalah bukti bahwa Allah menguatkan dan Allah menyertai para pelayan pendamaian. Dari semua penjelasan tadi kita belajar bahwa para pelayan Kristus bukanlah orang yang sempurna. Bukanlah orang-orang yang penuh dengan semua ciri khas orang-orang hebat. Bukan. Allah tidak mencari orang-orang yang bisa membuat dia terkesan. Karena tidak ada satu manusia pun di bumi yang bisa membuat Allah terkesan. Allah tidak mencari orang-orang yang hebat. Justru kita lihat dalam diri Paulus, dia mengakui kegagalannya dia mengakui kelemahannya dia mengakui berbagai macam persoalan di dalam pelayanannya dia. Jadi saya yakin kita dengan Paulus sama. Orang-orang yang lemah, penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kegagalan dan kehancuran. Tetapi itu tidak menghalangi Allah untuk bekerja di dalam kita. Kalau persoalan kita yang terbesar yaitu dosa, Allah bereskan di atas kayu salib. Dan kalau ketakutan kita yang terbesar yaitu kematian, Allah kalahkan di dalam kubur yang kosong. Apalagi cuma kekurangan-kekurangan kita, kelemahan-kelemahan kita. Allah akan terus bekerja di dalam diri saya, di dalam diri saudara. Dan bentuk pekerjaan Allah itu adalah Allah membawa perubahan di dalam hidup kita, dan Allah menolong kita untuk setia kepadanya. Di tengah kelemahan kita, kita dimampukan untuk setia. Di tengah kegagalan kita, Allah akan memampukan kita untuk berubah. Allah menopang kita dengan anugerahnya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Siapkah kita sebagai orang-orang yang sudah didamaikan oleh Kristus kepada Allah? Siapkah kita untuk menceritakan, telling that wonderful story, memberitakan kisah yang agung, yang luar biasa itu kepada orang-orang lain? Siapkah kita mengisahkannya secara verbal, menceritakan kepada orang lain melalui kata-kata kita, tapi sekaligus juga secara non-verbal, tanpa kata-kata, yaitu melalui teladan hidup kita, melalui tujuan hidup yang diubah, melalui nilai-nilai hidup yang diubah. Dan saya percaya kita akan dimampukan. Yang paling penting adalah maukah kita memberi hati kita, yang sebetulnya juga milik Kristus. Maukah kita memberi hati kita yang sudah dibasuh oleh darah Kristus ini, kita berikan hati ini kepada Kristus dan berkata, Tuhan, di dalam kelemahanku, pakailah aku. Di dalam kelemahanku, have mercy on us, O Lord. Di dalam keberdosaanku, have mercy on us. Kasihanilah aku. Dan saya percaya kemurahan Tuhan melebihi dari yang kita butuhkan. Saya percaya bahwa anugerahnya jauh lebih besar daripada yang mampu untuk kita pikirkan. Dan kiranya kita semua siap untuk memberi diri menjadi para pelayan pendamaian yang disertai oleh Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, kalau selama ini kami hanya mendengar berita pendamaian berkali-kali disampaikan, tetapi kami sendiri tidak mengalami berita itu. Ampuni kami ya Tuhan. Tapi kami percaya bahwa firman yang disampaikan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kami percaya kuasa Injil yang mampu menyelamatkan orang-orang berdosa melalui iman oleh kekuatan dan anugerah Tuhan. Kami percaya Engkau akan bekerja di dalam diri kami, masing-masing kami. Tidak peduli kami orang yang lemah, terbatas, berdosa. Kami tahu Engkau sanggup menyertai kami dan Engkau akan selalu menyertai kami. Engkau membawa perubahan-perubahan yang positif di dalam diri kami melalui pekerjaan Roh-Mu yang kudus. Dan Engkau juga yang akan memampukan kami untuk setia ya Tuhan. Di tengah situasi apapun kami tetap setia menjadi pelayan Kristus.
Terima kasih, kiranya Roh-Mu yang kudus terus menolong kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sebagai gereja di segala abad dan tempat, mari mengakui iman percaya kita sesuai pengakuan iman rasuli. Karena itu saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Penegasan warta. Bapak Ibu sekalian, demi menunjang pelayanan kita, ada beberapa penegasan warta yang perlu disampaikan dan dapat disimak melalui tayangan layar berikut ini. 1. Segenap jemaat, para penatua dan rohaniwan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Yakub Trihandoko dari Gereja Reformed Exodus Community Surabaya, dan juga kepada Virtual Choir Maranatha Gereja Kristus Ketapang untuk persembahan pujian, dan kepada seluruh penata layanan yang bertugas pada hari ini. Semoga pelayanan ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal ibadah kategorial dilakukan melalui aplikasi Zoom. Untuk remaja diadakan Minggu pukul 4 sore, dipimpin oleh Ibu Suryati. Sekolah Minggu diadakan Minggu pukul 10.50, dipimpin oleh Ibu Ana. Topik Barnabas berbagi kasih diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32-37. Persekutuan wanita diadakan hari Sabtu pertama setiap bulannya. Katekesasi diadakan setiap hari Sabtu pukul 10. 3. Penahbisan pendeta. Pada tanggal 28 Juni 2021, penatua khusus Sedih Hati Gea, MTH, akan ditebiskan menjadi pendeta Gereja Kristus di Gereja Kristus Kartini. Jemaat dimohon mendoakan ibadah penahbisan ini. Ibadah on-site telah dibuka terbatas sesuai prokes yang berlaku. Bagi jemaat yang rindu beribadah di gereja diundang untuk hadir. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam sejahtera selalu dalam Kristus. 5. Persekutuan Alkitab hari Kamis 17 Juni 2021 pukul 19.30. Tema berakar dalam Kristus. Dipimpin oleh Pendeta Stanley Cahyadi dari GKI Nederland. Bersama ini kami informasikan juga bahwa Persekutuan Alkitab hari Kamis 10 Juni dihadiri oleh 12 orang. Laporan persembahan Minggu 6 Juni 2021. Total penerimaan persembahan syukur sebesar 21.260.000. Persembahan persepuluhan 12.300.000 dan persembahan untuk COVID sebesar 500.000. Total penerimaan persembahan adalah sebesar 34.060.000. Ruang tolong menolong. Jemaat yang membutuhkan dukungan doa atau pergumulan lainnya dapat menghubungi Ibu Gea melalui telepon atau WhatsApp. Ibadah Minggu 20 Juni 2021, tema menyaksikan perbuatan Allah yang besar, dilayani oleh Ibu Kartika Dereja dari Gereja Jakarta, dari STFT Jakarta. Demikianlah telah disampaikan penegasan warta minggu ini. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita menaikkan doa syafaat kita karena kita menyadari dan mempercayai bahwa hanya Tuhanlah tempat yang menjadi harapan kita. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur ya Bapa untuk pemberitaan firman yang mengingatkan kami untuk menjadi pelayan pendamaian, yang menghidupi pendamaian itu dan tetap setia mengerjakan pendamaian itu. Ya Allah, tolonglah kami yang rapuh dan rentan ini, agar kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan pada saat ini juga kami berdoa untuk gereja di tempat ini. Kami memohon pertolongan Allah agar gereja ini mampu menghayati dirinya sebagai gereja yang berdampak pada kehidupan yang ada, baik bagi jemaat-jemaat yang ada di Gereja Kristus Kartini ini, maupun juga bagi masyarakat sekitar, dan terlebih di dalam komunitas dimanapun kami hadir. Kami berdoa juga bahwa setiap ibadah yang berlangsung di dalam gereja ini, biarlah itu mampu memperjumpakan Allah dan sesama dalam sebuah perjumpaan yang khusus, di mana kami menghayati kehendak Allah dan kerajaan Allah semakin diwartakan. Kami berdoa juga ya Bapa, dalam kehidupan jemaat yang saat ini sedang berlangsung, sungguh banyak pergumulan-pergumulan yang hadir, baik itu dalam masalah ekonomi, studi, pekerjaan, masalah sakit penyakit, atau juga masalah rumah tangga. Tuhan berikan kekuatan dan hikmat sehingga setiap jemaat Tuhan yang sedang bergumul saat ini, mereka dikuatkan oleh Allah dan mereka tidak kehilangan jalan, sehingga tetap terus bergantung kepadamu, Sang Pengendali kehidupan. Ya Bapa, saat ini juga kami berdoa untuk pelayanan misi baik di kota maupun di daerah. Kami berdoa agar Tuhan memperlengkapi segala yang dibutuhkan, dan kami memohon agar rumpun Melayu Sumatera Utara, di mana terdapat 3 suku bangsa di sana, yaitu Melayu Singkil, Melayu Sumatera Utara, dan Tamiang, biarlah mereka juga mengalami kehidupan yang percaya kepadamu, dan biarlah kabar keselamatan disemaikan di tengah-tengah suku ini. Kami berdoa ya Tuhan agar para pemberita Injil memberitakan kabar baik dengan memberikan teladan hidup yang baik. Dan jika para pemberita Injil saat ini sedang menghadapi situasi-situasi yang sulit, Tuhan topanglah mereka, karena ini adalah agenda Allah dan pekerjaan Allah. Kami memohon kepadamu, biarlah pintu terbuka dan perjumpaan dengan Allah yang kami kenal di dalam Yesus, mereka juga alami di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami. Dalam masa COVID ini, bangsa ini sedang menghadapi masalah besar, terutama dalam perekonomian, dan juga berpengaruh di dalam kehidupan perpolitikan yang kurang baik. Tolong ya Bapa, para pemimpin kami, setiap kebijakan mereka mampu menghadirkan kehendak Allah yang memihak pada setiap anak bangsa, tanpa terkotak dan penuh dengan unsur keadilan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit saat ini. Kami teringat untuk Ibu Sudibyo, Saudari Felis, Bapak Hussein dan Ibu Amas, Ananda Eki Mardiansa, Ibu Cusanio, Bapak Tatang, Ibu Siti Hasibuan, Ibu Berta, Ibu Diana, Bapak Setia Budi Brata Halim, Bapak Frederik Suryadi, Ibu Mariam Nata Saputra, Ibu Ancel Lunin, Bapak Kiki, Ibu Lim Gwelan, Bapak Andreas Wiryawan, dan Ibu Lalan. Kami percayakan mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa, sehingga kasih dan kuasa Tuhan mereka bisa rasakan di tengah-tengah situasi sakit dan pergumulan mereka dalam melawan sakit penyakit. Berikan kekuatan lebih baik secara fisik maupun juga dalam masalah iman, sehingga mereka memandang pengalaman yang menyakitkan dan membuat fisik mereka lemah ini dari sudut pandang Allah yang selalu menyediakan harapan. Kami berdoa secara khusus untuk tanggal 28 Juni, di mana gereja ini diberikan kesempatan untuk menghadirkan seorang pelayan full time. Tuhan tolong agar hamba-Mu dapat menghayati hidup pelayanan yang sesungguhnya. Dalam setiap pergerakan, dalam setiap kehidupan, Tuhan kiranya tuntun.
Dalam kerapuhan kami memohon kepadamu. Dan lebih daripada itu, setiap agenda, setiap persiapan yang telah dilakukan dari sekarang ini, biarlah itu semua menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa kami Bapa. Doa ini jauh daripada sempurna, tapi kami percaya Engkau yang menyempurnakan bagi kami. Kami berdoa menyampaikan doa ini dalam satu nama yang kuasa, yaitu nama Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Walau di tengah situasi yang sulit saat ini, persembahan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara virtual dengan mengirimkan ke rekening BP Gereja Kristus Kartini seperti tertera di layar, atau memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang tersedia di depan pintu gereja setiap hari Minggu, karena selama ibadah onsite berjalan kantong persembahan tidak diedarkan. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dapat memasukkan persembahannya ke dalam kotak persembahan yang terdapat di depan pintu gereja. Amplop persembahan telah disediakan di kursi masing-masing. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan memuji nyanyian persembahan dari NKB 133, bait 1 dan 2, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana ke tempat. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terberi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman pula pelita agar kami tak sesat. Kami undang jemaat untuk berdiri, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada hari ini kembali kami dapat memberikan persembahan sedikit dari apa yang kami punya. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan syukur kami ini dan dapat kami gunakan demi hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan berkati juga tangan-tangan yang mengelola dan yang sudah memberi, dan mampukan dan ajar kami terus untuk dapat memberi dengan sukacita
sekalipun saat berkekurangan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kita bernyanyi, Tuhan memimpin langkahku. Tuhan memimpin langkahku sampainya berita teduh apapun yang kulakukan. Tetap Tuhan memimpinku. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, Tuhan pimpin aku, ku turut dengan setia karena Tuhan memimpinku. Walaupun dalam kemelut atau dalam kesukaan, kita pandang di bawah tenang, tangan Tuhan memimpinku. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku, ku turut dengan setia karena Tuhan memimpinku. Jemaat kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Kepada Allah dipuji, serta kepada kasih Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Ibadah selesai saat teduh.